Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah malam ini kita akan melanjutkan baca kitab fikih Al-Asmaul Husna, masuk di dalam nama Allah yaitu Al-Ghani. Al-Ghani yang Maha Kaya. Nama ini di dalam Al-Quran ada yaitu 18 tempat di dalam Al-Quran. Qala ta'ala wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Rabbmu, Tuhanmu atau Rabbmu al-ghaniyyu itu Maha Kaya. Maha Kaya, jadi tidak membutuhkan sesuatu. Dengan kaya itu tidak membutuhkan sesuatu. Allah Rabb Maha Kaya, dzur rahmah, yang mempunyai rahmat. Yang berikutnya wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, diseruan ditujukan kepada semua manusia. Wahai manusia, antumul fuqara, kalianlah, antumul fuqara, tidak al-fuqara, kalianlah yang fakir kepada Allah. Fakir maksudnya butuh. Kalianlah yang membutuhkan Allah. Kalianlah yang memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu, lagi Maha terpuji. Ini Allah Ta'ala juga berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu huwal ghaniyyul hamid, dialah yang Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun, tidak membutuhkan sesuatu. Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maka lagi Maha terpuji. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala, Dia itu al-ghaniyyu bidzatihi, Maha Kaya, ya dengan zatnya. Alladzi lahul ghina tamu al-mutlaq min jami'il wujuh wal i'tibar. Yang baginya lah, bagi Allah lah, jadi kekayaan yang sempurna, yang mutlak dari segala sisi, wal i'tibar, dari segala sisi manapun dan ungkapan apapun, Allah itu Maha Kaya. Allah memiliki kekayaan yang sempurna. Kenapa? Li kamalihi wa kamali sifatihi allati la yatatarrabu ilaiha naqsun biwajhin min al-wujuh wa la yumkinu illa an yakuna ghaniyan li'anna ghinahu min lawazimi dzatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang Maha Kaya, baginya lah kekayaan sempurna yang mutlak, sempurna yang mutlak dilihat dari segala sisi karena kesempurnaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya
sifat-sifat Allah yang tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat Allah. Wala yumkin illa yakuna ghaniyan, dan tidak mungkin kecuali dia itu, yaitu Allah adalah ghaniyan, maha kaya, tidak butuh sesuatu dari makhluknya. Karena kekayaan Allah ini termasuk konsekuensi tuntutan dari zatnya, min lawazimi zatihi. Fakama la yakunu ila khaliqan raziqan rahima muhsina fala yakunu ila ghaniyan an jami'il khalqi la yahtaju ilaihim bi wajhin min al-wujuh wa la yumkinu an yakunu kulluhum illa muftaqirina ilaihi min kulli wajhin la yastaghnuna an ihsanihi wa karumihi wa tadbirihi wa tarbiyatihi al-amah wal khassah tarfata ainin wa kullu man fis samawati wal ardi abidun lahu maghhurun bi qahrihi musarrafuna bi masyiatihi law ahlakahum jami'a lam yanqus min izzihi wa sultanihi wa mulkihi wa rububiyyatihi wa ilahiyatihi misqalu dzarrah. Maka sebagaimana tidaklah dia, ini Allah, kecuali sebagai pencipta yang maha memberikan rezeki, yang maha mencurah kasih sayang, yang memberikan kebaikan-kebaikan, maka fala yakunu ila ghaniyan an jamil khalqi, maka tidaklah zat yang demikian itu kecuali dia itu maha kaya, tidak butuh semua makhluk, tidak membutuhkan semua makhluk, tidak butuh apapun sedikit pun dari semua makhluk. Jadi ghaniyaan di bahasa Arab itu tidak butuh. Allah tidak butuh makhluk ini. Allah tidak membutuhkan mereka, baik dilihat dari sisi manapun. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh makhluk ini. Karena yang ada itu makhluk dan khaliq. Khaliq itu Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk tidak butuh. Khaliq tidak butuh kepada makhluk. Maka fala yumkin ayakunu kulluhum illa muqtabirina, maka tidaklah mungkin bagi mereka kecuali bagi mereka seluruhnya, bagi semua makhluk ini, kecuali mereka itu sangat membutuhkan Allah. Mingkuli wajib, dilihat dari segala sisi, dari setiap sisi manapun, kita semuanya butuh kepada Allah. Semuanya butuh kepada Allah. Mereka semua butuh ihsan Allah. La yastaghnuna an, ini maknanya istaghna yastaghni, la yastaghni an, ini butuh. Dia masalah. Tidak butuh berarti butuh. Gitu. Jadi mereka semua itu butuh kepada ihsan Allah. Allah Maha Ihsan, Maha berbuat baik, membutuhkan kebaikan-kebaikan dari Allah, membutuhkan kemurahan dari Allah, membutuhkan apa? Yakni pengaturan dari Allah, tarbiyah dari Allah, pemeliharaan, bimbingan, baik secara umum maupun secara khusus. Kita tidak butuh, kita sangat butuh ya. Kita tidak mungkin tidak butuh kepada Allah, walaupun sekejap mata. Ada doa apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala takil Allahumma wala takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli lisani kullah
Atau Allahumma aslih li sya'ni kullah. Allah, ya Allah, perbaikilah urusanku semua. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau titipkan aku kepada diriku tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Kita nggak bisa untuk misalkan mengatur diri kita sendiri, maksudnya tanpa pengaturan dari Allah. Maka ada doa semacam itu. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau titipkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Aku sangat butuh, senantiasa butuh kepada Engkau ya Allah, membutuhkan bimbingan Allah, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah hamba Allah. Semua yang ditundukkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Musyarrafuna bi masyiatihi, dibolak-balikkan dengan kehendak Allah. Allah yang bolak-balik hati manusia. Kita nggak kuasa. Kita menginginkan demikian, kalau Allah nggak menginginkan nggak akan terjadi. Ini kita punya rencana demikian. Ternyata Allah menghendaki yang lain. Rencana kita nggak akan terjadi. Seandainya lau ahlakahum jami'an, seandainya Allah membinasakan mereka semua, maka hal itu pun tidak mengurangi kemuliaan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi rububiyah Allah, ilahiyah Allah, walaupun sebesar zarrah, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Tentunya ini beda dengan makhluk. Maka yang maha kaya itu Allah Ta'ala. Semua selain Allah ini adalah fakir, fuqara ilallah. Semua butuh kepada Allah. Maka kalau ada orang mengatakan aku sudah punya apa-apa, punya ini, punya itu, sudah butuh, ini keliru. Ini nggak paham. Ini keliru. Maka kita semua butuh kepada Allah. Bahkan yang saja orang itu memiliki ini dan itu, siapa yang kasih itu? Allah. Kalau Allah mau ngambil, ya sebentar aja juga selesai. Allah habis. Kemudian famingkarani ginahu anahu la tanfa'uhu ta'atu ta'iin wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Perhatikan sini, ini penting. Bagi kita seakan-akan kita disuruh sholat, disuruh ibadah, seakan-akan Allah butuh kita. Allah nggak butuh kita. Maka di antara kesempurnaan kemahakayaan Allah, kekayaan Allah itu, yaitu bahwasanya ketaatan orang-orang yang melakukan ketaatan ini tidak memberikan manfaat sedikit kepada Allah. Demikian juga maksiatnya orang-orang yang ahli maksiat. Maksiatnya orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah itu tidak membahayakan Allah sedikit pun. Seandainya penduduk negeri, penduduk bumi ini semuanya beriman, maka hal itu mazada dzalika fi mulkihi syai'a, tidak akan menambah sedikit pun di dalam kekuasaan Allah atau kerajaan Allah, tidak akan menambah. Sebaliknya, seandainya mereka semua kafir, tidak ada yang beriman, tidak ada yang taat, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, tidak akan berkurang sedikit pun. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Barang siapa bersyukur, yaitu dengan mengakui kenikmatan dari Allah, kemudian lisan memuji dan menyanjung Allah, dan dengan meningkatkan ibadahnya kepada Allah, ketaatannya ditingkatkan, karena ini bentuk hakikat syukur itu melakukan ketaatan kepada Allah.
Maka sesungguhnya dia itu sejatinya bersyukur untuk dirinya sendiri, manfaatnya kembali kepada dia, gitu. Jadi kalau kita bersyukur itu manfaatnya untuk kita. Kalau ta'ala la yaksyakartum la'azidanakum. Sungguh Allah berfirman, jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Nikmatnya ditambah, tidak hilang dan ditambah, bahkan ditambah. Jadi kalau bersyukur, maka dia bersyukur untuk dia sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa disebutkan, barang siapa yang kufur, maksudnya apa? Enggak mau bersyukur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Jadi orang nggak mau bersyukur, merasa ini hasil saya sendiri, terserah saya mau beli ini beli itu, terserah. Saat dia orang nggak mau bersyukur, maka Allah itu tetap Maha Kaya dan juga Maha Mulia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh, maka sungguhnya dia itu berjihad untuk dirinya, bersungguh-sungguh untuk dirinya, rajin bersungguh-sungguh, maka itu untuk dirinya. Sesungguhnya Allah itu la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Kaya, tidak membutuhkan segenap alam. Alam ini apa? Segala sesuatu selain Allah. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya. Makanya masa ini tidak butuh. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, fa kafaru wa tawallaw, maka mereka pun kafir dan berpaling. Wastaghna wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah itu enggak butuh, Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Mereka mau kafir, mau berpaling, enggak mau taat, Allah tetap Maha Kaya dan hal itu tidak mengurangi kekayaan Allah, keperkasaan Allah, kekuasaan Allah sedikit pun. Allah Ta'ala juga berfirman, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Jika kalian semua itu kufur, jika kalian semua itu kufur, kafir, dan juga semua yang ada di muka bumi, maka fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu la ghaniyyun hamid. Allah itu Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha terpuji. Lagi Maha terpuji. Maka di sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebetulnya kita yang sangat butuh kepada Allah. Kita melakukan ibadah, melakukan perintah-perintahnya, makanya disunahkan pun kita jaga. Ini karena kita butuh kepada Allah. Adapun Allah ini tidak butuh dengan kita, tidak butuh ibadah kita. Allah Maha Kaya. Maka hendaknya menjadikan semangat untuk semakin meningkatkan ibadah. Ternyata ibadah itu karena kita butuh. Karena kita butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada kita. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Ta'ala telah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Wa qala
ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatadfa'uni. Rawahu Muslim. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi kalamullah tapi bukan Al-Quran. Allah mengatakan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertama di antara kalian hingga yang paling akhir, baik dari golongan manusia maupun jin di antara kalian, seandainya mereka semuanya itu dari awal ke akhir itu bersatu padu di atas bersatu padu ala asqa qalbi rajulin, yaitu pada hati seorang yang paling bertakwa. Di antara kalian, niscaya hal itu tidak menambahkan sedikit pun di dalam kerajaanku, kata Allah. Dan juga seandainya orang yang pertama di antara kalian hingga yang terakhir, baik dari golongan jin, manusia dari kalian maupun jin, kemudian mereka bersatu padu pada hati orang yang paling fajir itu paling gak taat, paling fajir di antara kalian, maka mana qasada dari kami mulki syai'a. Allah mengatakan maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Allah juga berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Rawahu Muslim. Kalian semuanya tidak akan pernah bisa mencapai durri untuk mencelakakan aku, sehingga bisa mendatangkan manfaat kepadaku, dan juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku dan mencapai manfaat kepadaku, sehingga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Allah nggak butuh kita. Maka sekali lagi, kalau kita bekerja nggak kadang tidak melihat panas, dingin, hujan, perhatian aja. Kenapa? Butuh kan? Butuh. Artinya apa? Semangatnya tinggi lah gitu. Karena butuh, itu memenuhi kebutuhan. Butuh. Nah, kemudian terkait dengan ibadah, seakan-akan dia nggak butuh, seakan-akan itu beban. Jadi kalau ada dia namanya orang nggak butuh itu. Ya kalau sempat dia dikerjakan, kalau tidak ya ada. Padahal kita justru kebutuhan kita di dalam ibadah tentu lebih besar daripada hanya sekedar kebutuhan makan. Bahkan kalau orang paham, ketika kita menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga ibadah kepada Allah, Zat yang Maha Kaya, maka Allah pasti akan cukupi kita. Allah akan cukupi apanya? Allah itu Maha Kaya. Jadi ini kalau memahami ini, maka kita berupaya untuk memperbanyak, meningkatkanlah jadi ibadah kita, semangatlah untuk beribadah kepada Allah. Karena kita butuh, bahkan kebutuhan kita jauh lebih besar daripada hanya sekedar kebutuhan untuk makan dan minum. Wa min kamali ginahu anna infaqal munfiqin wa badlal badilin fi sabilihi wabtigha mardatihi la yanfa'uhu bisyai' wa kadzalika suhhu sahihin wa mukhlul mukhala la yadurruhu syai'a. Allah Ta'ala
wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wa wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw sayastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Di antara kesempurnaan kekayaan Allah, Masya Allah itu maha kaya, maksudnya nggak butuh sesuatu kepada selainnya, pada makhluk, yaitu bahwasanya infaknya orang-orang yang berinfak. Perhatikan, infaknya orang-orang yang berinfak. Demikian juga apa yang diberikan oleh orang yang mencurahkan, yakni hartanya, tenaganya dan semuanya di jalan Allah, karena mengharap keridhaan dari Allah, semua itu tidak akan memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun. Ya, orang dermawan, berinfak banyak ini itu, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari itu. Itu kembalinya kepada orang yang berderma, orang yang berinfak. Demikian pula sebagaimana pelitnya orang-orang yang pelit, bakhilnya orang-orang yang bakhil, maka itu tidak membahayakan Allah sedikit pun. Manusia kan terkadang kalau ada orang dermawan, dia senang. Ketika orang itu bakhil, tidak dengan siapapun bisa jadi orang itu gelipungan. Tapi ini kan Allah kaya. Jadi ngapain pelit-pelit gitu lah. Maka pelit itu sebetulnya pelit kepada dirinya sendiri. Karena hakikat orang itu infak itu kembalinya kepada dia sendiri. Kalau dia semakin banyak memberikan, untuk bisa bilillah, membantu orang dan lainnya, itu nanti manfaatnya kembali kepada dirinya, bukan kepada dirinya sendiri gitu loh. Jadi bukan untuk Allah, bukan, kembali kepada dirinya. Allah Ta'ala berartikan, Allah Ta'ala berfirman, wa may yabkhal fa inna ma yabkhal li nafsihi an nafsihi, barang siapa yang bakhil maka sebenarnya dia itu bakhil dari dirinya. Nah, kalau udah pelit mau infak sedikit, ya itulah nanti yang didapatkan dari hasil pahalanya kan sedikit. Kalau yang infaknya banyak besar, maka itu kan nanti yang dimiliki itu kan itu kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah. Ya, kalau kita pikir ini di sini sebetulnya kita memang harus paham bahwasanya orang yang berinfak, bersedekah, baik yang wajib maupun yang mustahab. Yang wajib itu contoh memberikan nafkah anak istri, memberikan kebutuhan pangan, misalkan tempat, kemudian juga termasuk zakat. Orang sudah punya harta sampai besok dipegang setahun, maka wajib dia keluarkan zakatnya, maka juga infak yang wajib. Adapun yang infak yang mustahab, sedekah, membantu kerabat, membantu keluarga, termasuk saudara sama muslim, masuk tetangga dan yang lainnya, dan yang lainnya, itu semua manfaatnya kepada dia, bukan kepada Allah. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun. Hal itu tidak memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun. Termasuk juga ketika orang yang pelit tadi. Maka barang siapa yang bakhil, pelit, sesungguhnya dia telah bakhil terhadap dirinya. Wallahul ghaniyyu, dan Allah dialah yang maha kaya, wa antumul fuqara, dan kalian semua itulah yang fakir, butuh kepada Allah, perlu kepada Allah. Jadi fakir itu maknanya apa? Butuh, membutuhkan Allah. Wa in tatawallaw, jika kalian berpaling gak mau taat, sudah disuruh taat kok gak mau taat, maka Allah akan mengganti kaum selain kamu dengan kaum yang lain. Allah akan mengganti kaum yang selain kamu, kemudian mereka tidak seperti kamu.
ini rugi. Ketika orang tidak tanam, ketika orang itu pelit, dia punya harta banyak untuk sedekah, untuk infak, membantu orang, bangun tempat ibadah yang lainnya, kan bersedekah. Maka kalau dia itu kufur, nggak mau bersyukur, kemudian justru melakukan maksiat-maksiat yang bisa, atau justru menggunakan rezeki yang diberikan kepada dia itu digunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah, sangat mungkin nanti akhirnya Allah mengganti mereka, dibinasakan, diganti dengan kaum yang lain yang tidak seperti mereka. Jadi berarti sini juga peringatan, ya kan? Kalau kamu berbalik, gak mau taat, gak mau ibadah, gak rugi apa itu. Tapi nanti Allah mengganti kalian dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang taat. Kalau kamu gak mau taat, jadi ketaatan kita karena kita butuh, maka jaga ketaatan, tingkatkan, kita tingkatkan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah. Karena kita butuh, bukan Allah yang butuh kita. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu bihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, motivasi perintah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk berinfak, untuk infak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyerukan ya ayyuhalladzina amanu. Seruan ini, wahai orang-orang yang beriman. Maka di antara bahasa faedah dalam tafsir itu, kalau kita membaca ayat setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka diam sejenak, perhatikan setelah itu. Maknanya itu wahai orang-orang beriman, diseru oleh Allah. Perhatikan setelahnya, mungkin perintah yang harus segera dikerjakan apa? Atau mungkin larangan yang harus segera dijauhi. Karena kita ingin juga seruan itu pada orang-orang beriman, kita berharap termasuk orang-orang beriman. Maka perhatikan dia di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Keluarkanlah, infakkanlah. Min itu sebagian. Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Dari sebagian usaha kamu yang baik-baik, dan dari sebagian apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Orang menanam sesuatu, tadi kebunan dan lainnya, dia yang tanam, Allah yang mengeluarkan. Maka ketika panen, sampai dia keluarkan sebagian. Karena kalau zakat itu kan, kalau zakat mal kan 2,5%. Kalau misalkan pertanian, maka kalau airnya nggak beli, berapa persen? 10%. Kalau beli 5%. Masih sisa banyak. 10%, sisanya 90%. Kalau 5% masih 95%. Harta pun demikian, hanya sedikit. Kalau zakat berapa? 2,5%. 2,5% dari 1M berapa? 25 juta. Wah, 25 juta dikeluarkan. Jangan Anda lihat 25 jutanya, lihat 97,5%. Sisanya masih berapa? 975 juta. Ini sedikit, artinya untuk mengenai hanya sebagian kecil. Berarti kata ayat ini juga. Jadi
dan sebagian dari apa yang kami keluarkan. Jadi Allah yang mengeluarkan itu, bukan kita. Allah itu pun disuruh mengeluarkan hanya sebagian kecil saja. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhi illa antum bidubi. Begitu juga ini peringatan. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan. Jatah panen yang untuk zakat sudah, untuk zakatnya pilih yang busuk-busuk, yang jelek-jelek sudah. Ini keluarkan saja untuk zakatnya. Binatang jangan cari binatang yang jelek-jelek, yang sudah keluarkan. Jangan pilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincikan mata. Maksudnya enggan terhadapnya. Sudah butuh ini sultiran, jadi tidak diambil, dipilih-pilih. Yang pilihan yang jelek itu yang dikeluarkan, yang bagus-bagus untuk diri sendiri. Gak boleh gitu. Jadi gak boleh. Jadi orang gak mau terima kasih. Ini loh dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Dan dia keluarkan bukan Allah butuh. Ini kewajiban orang yang tadi. Dan itu diberikan pada siapa ya? Pada kerabatnya, pada mungkin orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, ini kalau orang itu pelit, yang jelek-jelek diberikan karena sudah tidak dibutuhkan, yang baik-baik ditahan, maka tidak boleh. Ini maka wala tayammam, wala tatayammam. Ini larangan. Al-khabith, kamu pilih yang jelek-jelek dari yang kamu punya, kemudian kamu infakkan itu. Padahal kamu tidak mengambil kecuali dengan memincikan mata, maka kamu sendiri tak mau ambil begitu. Wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji, tak butuh itu. Seandainya kamu berikan yang paling bagus-bagus itu aja Allah nggak butuh kok, apalagi kayak orang yang sangat butuh sehingga daripada nggak mendapatkan dikasih aja yang jelek-jelek. Allah nggak butuh itu, maka ditekankan ketahuilah Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, nggak butuh sesuatu dari makhluknya, lagi maha terpuji. Beda kayak melihat orang yang misalkan orang yang fakir, orang minta dikasih mungkin, dan pada nggak boleh juga ngasih sesuatu yang jelek-jelek. Ada daripada nggak kemakan, makan ada orang masih sedikit kasih aja lah, aja. Jangan disamakan begitu. Allah itu maha kaya, bahkan Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Kita disuruh mengeluarkan fisabilillah itu dipilihkan yang jelek-jelek, sementara yang baik-baik ditahan. Maka ditekankan wa'lamu, ketahuilah Allaha ghaniyyun hamid. Maksudnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian juga berikutnya, di antara kesempurnaan kemakayaan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersih dan dijauhkan dari berbagai macam bentuk naqais, kekurangan dan aib. Allah disucikan dan dijauhkan dari kekurangan dan aib. Allah maha sempurna. Barang siapa yang menisbatkan kepada Allah yaitu naqsah, kekurangan atau sifat kekurangan, faqad nasaba ilaihi ma yunafihi, maka berarti sungguh dia telah menisbatkan kepadanya sesuatu yang bertentangan dengan kemakayaannya. Qala ta'ala qalu ittakhadhallaha walada. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Suci Allah, Dialah yang maha kaya. Baginya lah apa yang ada, segala apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi.
Demikian juga wa min kamali ginahu tanazzuhuhu tabaraka wa ta'ala anis syuraka'i wal andad. Id kaifa yusawwa at-turab bi rabbil arba wa kaifa yusawwa al-faqir bid-dah ad-dhaifu bid-dah al-ajizu bid-dah al-muhtaju bid-dah alladhi laysa lahu min dhatihi illa al-adab alladhi laisa lahu min dhatihi illa al-adab bil ghina bid'ah al-qadir bid'ah alladhi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa juduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamaluhu al-mutlaq at-tamu min lawazimi dhatihi. Kaifa yusawwa al-abidu bi malikir al-qawm alladhi jami'u liqawmil abid tahta qabdatihi wa tadbirihi. Qala Allah Ta'ala laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masiih ibnu Maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal Masiih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Di antara dari kesempurnaan jadi apa pemakaian Allah itu Allah tabaraka wa ta'ala disucikan dari sekutu, dari kesirikan-kesirikan, dari sekutu-sekutu. Allah nggak punya sekutu. Dari kesirikan-kesirikan. Bagaimana bisa disamakan antara tanah dengan Rabbul Arbab? Dengan Rabb yang menciptakan alam semesta. Bagaimana disamakan antara orang yang fakir, itu orang yang sangat butuh, fakir dengan zat, orang yang lemah disamakan dengan zat, orang yang ajiz, zat yang maha sempurna, yang lemah disamakan dengan zat yang maha sempurna, al-muhtaj bidzat alladzi laisa lahu min dzatihi illa al-adam bil ghina bidzat al-qadir bidzat al-ghani bidzat al-qadir bidzat alladzi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wujudu ihsan wa wujud wajuduhu wa ihsanuhu, yaitu yang kekuasaannya, kemahakuasaannya, kerajaannya, kedermawanannya, ihsannya, dan juga ilmunya dan rahmatnya dan kesempurnaannya secara mutlak yang sempurna min lawazimi dzatihi. Itu min lawazimi dzatihi. Bagaimana orang yang budak, orang budak ini Habib disamakan dengan malikul liqam, yang semua liqabul abid, semua ini apa dari para hamba ini berada di genggamannya dan di bawah pengaturannya. Ya, jadi saya waktu Isya kan, ya, kita baca sebentar, masih cepat. Nanti insyaallah kita sedikit tinggal sedikit dan ada sebentar kita akan lanjutkan.
Allah Ta'ala telah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh kufur kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah yang yamliku minallahi syai'an, yang bisa menguasai, memiliki dari Allah sesuatu. In arada ayyuhlikal masih, jika dia menginginkan ayyuhlikal masih, untuk membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya dan siapa saja yang ada di muka bumi seluruhnya. Walillahi mulku samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga di antara kesempurnaan pemakaian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perbendaharaan langit dan bumi itu berada di tangan Allah. Dan bahwasanya kemahadermawanan Allah terhadap makhluknya terus-menerus, siang dan malam, malam dan siang. Dan bahwasanya kedua tangan Allah ini sahak bikuli waktu, yaitu mawar, memberi, memurah di setiap waktu. Lillahi ma fis samawati wal ardi, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Setia Allah dialah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Demikian juga termasuk di antara kesempurnaan yang dapat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menyeru para hambanya agar meminta kepada Allah setiap waktu. Kita disuruh minta pada Allah setiap saat, itu Maha Kaya. Suruh minta pada Allah setiap waktu. Dan Allah menjanjikan kepada mereka para hamba Allah, yaitu untuk diijabahi, pasti akan diijabahi, walaupun permintaannya sangat besar. Perhatikan sini, ini janji Allah. Anda minta apa, kepingin apa, minta kepada Allah. Allah punya segalanya. Hanya saja kadang kita tak mau minta. Minta kepada Allah. Dan Allah menjanjikan pasti akan diberi. Mereka juga Allah memerintahkan mereka akan beribadah kepada Allah. Dan Allah menjanjikan kepada mereka akan menerima
dan memberikan ganjaran. Allah Taala itu wasi'ul fadl, sangat luas karunianya, banyak pemberiannya. Allah telah memberikan kepada mereka segala apa yang mereka minta, malah memberikan kepada mereka semua apa yang mereka inginkan dan mereka akan dapatkan. Demikian juga di antara kesempurnaan kayak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seandainya yang penghuni langit dan bumi, baik awal makhluk yang paling pertama hingga yang paling akhir, berdiri di satu bukit, satu gunung, mereka semua meminta kepada Allah, semua meminta, mengajukan permohonan kepada Allah, lalu Allah memberikan kepada mereka semua apa yang mereka minta, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qudsi, ya ibadi wa ya hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun jin, mereka bersatu padu berdiri di atas satu bukit, lalu mereka minta kepadaku, fa'awaitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku berikan setiap manusia apa yang dia minta. Hal itu mana qasodalika mimma iti, hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada padamu. Ila kama yakusu mirya ida udhila bil bahr, kecuali sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam air lautan. Kenapa air berkurang? Tidak ada, dan sangat sedikit sekali. Ini gambarnya. Ini hadis Imam Muslim. Demikian juga di antara yang dapat sempurna kekayaan Allah yang Maha Agung, bahwasanya alladzi la yuqaddaru qadruhu, yang tidak bisa diukur karena saking besarnya, tidak bisa digambarkan saking luasnya, yaitu kekayaan Allah Taala atas orang-orang yang beriman. Fi jannatin na'im wa min sunuri fil ladzat, di dalam surga yang penuh kenikmatan dengan berbagai macam bentuk kenikmatan dan pemberian karunia yang sangat bagus, yang sangat indah, yaitu termasuk segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Qala ta'ala summa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi disiapkan untuk mereka, yang bisa menyejukkan, yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka kesimpulan terakhir, barang siapa yang mengetahui Tuhannya, mengetahui Rabb-Nya dengan sifat yang agung ini, maka dia akan mengetahui jati dirinya. Barang siapa yang mengetahui Rabb-Nya itu dengan maha kaya dan kekayaan yang mutlak, maka dia akan mengetahui dirinya itu bahwasanya dia itu fakir yang mutlak. Allah maha kaya dan kekayaan yang mutlak, manusia fakir dan kefakiran yang mutlak. Sangat butuh manusia fakir di sini. Barang siapa yang mengetahui Rabb-Nya, yaitu mengetahui Allah dengan kekuasaan yang sempurna, dia akan mengetahui bahwasanya dia itu sangat lemah dan kelemahan yang sempurna. Barang siapa mengetahui Rabb-Nya dengan kemuliaan yang sempurna, maka dia mengetahui bahwa dia itu sangat hina dan kehinaan yang sempurna. Maka apa yang perlu disombongkan? Tidak ada. Barang siapa yang mengetahui Rabb-Nya dengan ilmu yang sempurna, Allah mengetahui ilmu yang sempurna, hikmah yang sempurna, maka dia akan mengetahui bahwa dia itu jahil, bodoh, tidak bisa apa-apa, tidak akan sombong dengan ilmu yang dia miliki. Barang siapa yang mengetahui, jadi bahasa ilmu abdi, bahasanya seorang hamba yang mengetahui bahwa dia itu sangat butuh kepada Allah, yang itu merupakan buah dari dia mengenal Allah sebagai Allah yang maha kaya ini, maka itu merupakan tanda kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhiratnya. Dan semoga ini bisa menjadikan faedah pelajaran bagi kita, menambah keimanan kita, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin butuh dengan Allah,
Ada kata-kata yang tulisan kaifa akhaful faqra wa ana abdul wali. Bagaimana aku takut fakir? Oh, aku adalah hambanya Zat yang Maha Kaya. Artinya ini, jadi kita ibadah tunduk pada Allah dan untuk ibadah tetap pada Allah. Maka dengan itu insya Allah Allah akan mencukupi ini apa yang kita butuhkan. Allah akan memberikan apa yang kita minta ya, dengan catatan yang tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada. Allah wafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.